4 hal penting yang harus teman-teman siapkan. Cedera lututnya itu kambuhan. Di sana pasti bingung ya, saya ambil operasi atau enggak ya? Yang keempat ini menurut saya adalah kunci pemulihan yang sangat cepat. Halo semua, selamat datang di channel Mons Physio, channel edukasi tentang cedera oleh fisioterapi. Hari ini spesial sekali ya, kita akan kembali membahas tentang seputaran post operasi ACL. Tapi sangat menarik karena yang akan kita bahas pada hari ini yaitu 4 hal penting yang harus teman-teman siapkan sebelum melakukan operasi ACL. Oke, apa saja persiapannya, kemudian hal apa aja yang harus kita siapkan sedini mungkin, sesiap mungkin agar ketika operasi itu teman-teman semua sudah siap untuk melakukan pemulihan atau recovery after operasinya. Apa saja? Kita simak berikut ini. Baik teman-teman semua, pasti di antara kita yang nonton video ini saya sangat yakin sekali kenapa untuk ngeklik video ini. Salah satunya di antaranya itu sudah sering sekali sakit lutut, sudah sering sekali cedera lututnya itu kambuhan, nyeri kambuhan, bengkak kambuhan, akhirnya performa olahraganya berkurang. Atau mungkin aktivitas naik turun tangganya udah sampai sakit sekarang. Siapa ada yang sakit di sini? Oke, coba kolom di komentar ya. Nah, hari ini karena spesial sekali. Teman-teman di sana, di luar sana pasti bingung ya. Saya ambil operasi atau enggak ya? Apa saya fisio aja ya? Apa mungkin setelah di MRI, setelah melakukan fisioterapi, hasilnya juga masih nyeri? Apakah langkah operasi ini harus diambil? Oke, berikut 4 hal penting yang harus teman-teman siapkan sebelum melakukan operasi. Oke, yang pertama, teman-teman harus menyiapkan atau sadar bahwa operasi itu tidak murah teman-teman semua. Range operasi itu ada sekitaran 75-150 juta untuk operasi ACL. Cuman untuk persiapan materi ini bisa di cover dengan BPJS ya. BPJS sudah menanggung semua operasi, kamarnya, obat-obatannya juga free tanpa bayar sama sekali. Cuman BPJS saya tidak tahu ya apakah menanggung untuk fisio atau tidak. Tentunya saya sangat sarankan juga untuk fisionya itu di klinik sport yang berbeda dengan di rumah sakit, dan biasanya sangat sedikit sekali klinik sport itu yang melayani BPJS seperti itu. Oke. Hal pertama yang harus disiapkan materi. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menyiapkan waktu. Teman-teman di luar sana saya sangat yakin sekali ada yang bekerja, ada yang mahasiswa, ada yang menjadi atlet profesional, maka teman-teman harus spare waktu. Ingat kejadian di mana Ibrahimovic itu memaksa untuk tidak melakukan operasi, padahal ACL-nya itu bermasalah. Dia bilang kalau ACL-nya itu putus. Dia memaksa untuk tidak melakukan operasi karena perbandingannya adalah waktu. Dia memaksa untuk terus bermain tanpa ACL. Akhirnya setelah bermain dia nyeri. Akhirnya setelah bermain, setelah pertandingan, setelah latihan, dia lututnya bengkak. Apa yang dilakukan? Dia pilih fisio dan injek setiap hari. Ini harus dilakukan karena dia melihat waktunya. Karena dia sadar sekali waktu pemulihan itu panjang. Sedangkan dia harus punya target titel untuk AC Milan. Ya, akhirnya dia melakukan latihan rutin dan resiko itu dia ambil karena dia tahu sekali waktu pemulihan itu panjang. Teman-teman di sini harus sadar kapan teman-teman harus masuk kerja setelah melakukan operasi. Misalkan teman-teman cuti kerja selama 1 bulan. Oke, selama 1 bulan itu teman-teman harus diskusikan dengan fisionya. Mau fisio kemana sudah tahu. Target fisionya selama 1 bulan apa. Akhirnya teman-teman harus kerja misalkan, walaupun dengan 1 tongkat, setidaknya 1 bulan itu cukup sekali untuk mengurangi nyerinya. Oke, waktu di sini harus dipertimbangkan dengan baik. Ya, kemudian waktu juga sangat diprioritaskan untuk teman-teman atlet. Dalam kasus tadi, Ibrahimovic atlet profesional, dia sengaja mengoperasi ACL-nya di akhir musim. Karena dia tahu pemulihan panjang, akhirnya di musim berikutnya, di setengah musimnya dia bisa bermain dengan maksimal. Maka dari itu waktu di sini sangat penting juga ya. Kemudian yang ketiga yaitu
tenaga. Teman-teman semua, saya ucapkan sekali lagi, operasi itu cuma sebentar, 2 mungkin 4 jam sampai 2 jam operasinya. Pemulihannya, fisioterapinya itu tidak gampang. Teman-teman ketika memilih fisioterapi dengan sport fisio, saya yakinkan untuk fisionya itu waktunya sehari itu 1 jam minimal, ya, minimal 1 jam untuk pasca operasi pertama. Kemudian selanjutnya setelah di fase 2, 3 kemungkinan 3 sampai 4 jam. Tenaga yang diperlukan itu sangat kuat ya, sangat maksimal. Maka dari itu pola tidur harus disiapkan, pola makan harus disiapkan. Karena tenaga di sini sangat berpengaruh untuk recovery lebih cepat. Oke, siapkan juga tenaganya. Kemudian yang keempat ini sangat penting sekali. Teman-teman semua, yang keempat ini menurut saya adalah kunci pemulihan yang sangat cepat. Apa itu? Mental yang harus teman-teman siapkan. Yes, mental. Mental di sini saya klasifikasi menjadi 2. Yang pertama itu mental health, yang kedua yaitu mental diri. Apa itu mental health? Mental health adalah pola pikir teman-teman semua untuk bisa sembuh, untuk bisa bermain setelah operasi. Teman-teman, banyak sekali jurnal-jurnal penelitian di sport fisio yang kita rangkum, yang kita aplikasikan ke teman-teman semua ketika memilih kita. Jadi jangan ragu untuk fisioterapi, tapi di sport fisio ya. Mental health di sini logikanya seperti ini. Teman-teman bisa jalan ketika sebelum operasi, tapi nyeri, ya. Bengkak setelah main, ya. Tapi bisa jalan, bisa naik turun tangga. Tapi setelah operasi, ingat, teman-teman, setelah operasi lutut itu bengkak, lutut itu nyeri. Beberapa kasus ada nyut-nyutan di malam hari, nyut-nyutan pada saat istirahat, ada kasusnya. Itu disiapkan. Siapkan adalah kalau langkah yang teman-teman ambil untuk operasi ACL itu tepat. Yakinkan itu, setelah operasi teman-teman bisa bermain lebih bagus, nyerinya akan hilang. Mental health di pikiran itu sangat penting ya. Sangat penting sekali. Mental health ketika ambil langkah operasi, 100% ambil langkah operasi, jangan setengah-setengah. Untuk itu, persiapkan 3 sebelumnya, maka setelah operasi mental teman-teman sudah kuat. Target teman-teman sudah yakin untuk mengambil langkah ini. Pertama mental health. Yang kedua yaitu mental diri. Kenapa saya perlu sisipkan ini yang paling penting? Karena teman-teman, mental diri yang saya ucapkan atau sampaikan di sini yaitu disiplin. Kita banyak beberapa pengalaman, banyak pasien-pasien kita atlet pro, tenaganya kuat, dia untuk materinya disuplai oleh klubnya, kemudian untuk waktunya banyak waktu luang, tapi mental disiplin untuk fisionya sangat kurang. Mental disiplin untuk tidurnya sangat kurang. Teman-teman ingat tenaga tadi. Dalam tenaga di poin 3 tadi, tidur menjadi sangat penting untuk recovery. Maka dari itu, mental fisio yang rutin setiap hari, mental tidur, mental makan untuk disiplin diri itu sangat penting. Ya. Mental health untuk selalu berpikir positif apa yang dilakukan ini 100% yakin. Kemudian mental diri untuk disiplin fisionya, disiplin untuk makanan sehatnya, disiplin untuk tidak obesitas, disiplin untuk tidurnya yang sangat cukup menjadi poin yang amat sangat penting untuk pemulihan atau persiapan teman-teman setelah operasi. Itu tadi 4 poin penting yang harus teman-teman siapkan sebelum operasi. Ada yang sudah operasi di sini atau yang mau operasi? Silakan komen di bawah ya.